untuk penerimaan mahasiswa baru sekarang ini supaya memperkenalkan kepada mereka lingkungan kampus itu seperti apa. Tentu saja berbeda dengan lingkungan pada waktu SMA kemarin. Hai guys, kembali lagi bersama kami Himaksi, Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Gimana kabarnya? Baik kan? Tentu saja baik dong, sama. Kita baru sama-sama baik. Oke, teman-teman sekalian yang mungkin baru pertama kali join channel kita, selamat datang. Dan buat teman-teman sekalian yang udah lama nonton atau selama ikut kita, enjoy this channel. Jadi buat teman-teman sekalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya video kita kalau kalian tertarik dan kalian tersupport dengan video-video kita. Oke guys, pada malam hari ini kita akan membahas tentang yang namanya pengkaderan. Nah, untuk pada malam hari ini saya tidak sendiri, tapi saya akan bersama dengan narasumber saya, yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi, yaitu Kanda Rizky. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi, dengan Kanda Rizky. Mungkin bisa menyapa teman-teman penonton kita sekalian. Ya, halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan Putra, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya diundang sama teman-teman tim podcast Himpunan Mahasiswa Akuntansi untuk menjadi narasumber pada pembicaraan kita kali ini, yaitu dengan topik pengkaderan. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih jauh tentang pengkaderan, ayo sama-sama kita bahas soal pengkaderan. Oke, itu tadi dia perkenalan singkat dari Kanda Rizky selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, dari topik yang sudah disampaikan tadi mengenai pengkaderan, ada beberapa pertanyaan inti lah mengenai pengkaderan itu sendiri yang mungkin banyak di luar sana adik-adik yang baru mau masuk di Himpunan Mahasiswa Akuntansi, dimana kan sekarang lagi musim-musimnya untuk masuk kampus kan ya. Jadi untuk masuk organisasi itu juga sedang panas-panasnya lah. Di luar sana masih banyak sekali pertanyaan mengenai pengkaderan itu seperti apa. Nah, oke. Jadi langsung saja pada pertanyaan-pertanyaan inti itu ya. Yang pertama itu banyak yang tanya, apa sih yang dimaksud dengan pengkaderan itu sendiri? Nah, kalau kita bicara tentang pengkaderan, ya kalau garis besarnya pengkaderan itu merupakan proses untuk mendidik seseorang menjadi kader atau orang yang diharapkan akan melanjutkan roda organisasi selanjutnya. Nah, tujuan dari pengkaderan itu adalah membentuk karakter pesertanya supaya sepaham dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Nah, biasanya kegiatan pengkaderan itu berupa menanamkan nilai-nilai awal yang ada di organisasi. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang garis besar pengkaderan, nah pengkaderan itu kita bisa simpulkan pada dasarnya adalah untuk bagaimana organisasi itu bisa beregenerasi. Itu yang menjadi mungkin kesimpulan dari pengkaderan itu sendiri. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang pengkaderan, ada beberapa tahapan. Di lembaga-lembaga itu punya tahapan-tahapan masing-masing terkait pengkaderannya. Nah, kalau untuk tahap awal itu biasanya mereka akan mengenalkan tentang bagaimana budaya-budaya yang ada di organisasi itu sendiri. Karena kalau kita bicara tentang budaya, ya tiap-tiap orang punya budayanya masing-masing. Istilahnya kalau tiap-tiap orang ya punya dapurnya masing-masing, seperti itu mungkin. Ya, betul sekali sih. Kayak tadi jawabannya ya, pengkaderan itu ya untuk penerimaan mahasiswa baru sekarang ini supaya memperkenalkan kepada mereka lingkungan kampus itu seperti apa. Tentu saja berbeda dengan lingkungan pada waktu SMA kemarin kan, berbeda, sangat jauh berbeda lah bisa dibilang. Jadi ya seperti itulah buat teman-teman sekalian yang mungkin baru mengetahui pengkaderan itu seperti apa. Jadi pengkaderan itu adalah proses dalam suatu organisasi. Nah, oke, selanjutnya itu langsung saja ada pertanyaan yang selanjutnya itu gambaran pengkaderan di organisasi Himaksi seperti apa. Mengingatkan sekarang adalah musim panas-panasnya masuk di organisasi di sebuah himpunan dalam kampus kan. Jadi kalau untuk khususnya di Himaksi buat teman-teman yang angkatan 23 yang baru mau masuk ini mungkin bertanya-tanya bagaimana contoh atau model pengkaderan di Himaksi itu sendiri.
Nah, kalau kita bicara tentang pengkaderan yang ada di Himaksi, kita di Himaksi punya satu acuan yang mengatur tentang bagaimana sistem pengkaderan yang akan kita lakukan. Nah, jadi kalau di tahapan pengkaderannya kita, itu kita punya beberapa tahapan. Yang pertama, itu kita punya tahapan 1 penerimaan anggota baru. Kemudian yang kedua, itu latihan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga itu kita namanya Management Organization of Himaksi atau MOH biasanya kita sebut. Nah, kemudian output yang kita inginkan adalah bagaimana anggota-anggota yang ada di Himaksi itu menjadi role model. Nah, jadi kalau kita bahas tentang pengkaderan yang sekarang ini lagi panas-panasnya dibahas, kita akan lebih fokus bahas ke penerimaan anggota baru. Nah, jadi di penerimaan anggota baru, mungkin saya akan berikan gambaran sedikit tentang penerimaan anggota baru yang terjadi sekarang. Nah, jadi kalau kita sekarang, kita lagi di tahap ada selesai penerimaan anggota baru. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini itu peserta yang mengambil formulir itu sekitaran 191 orang. Lumayan banyak juga ya teman-teman. Ya, terus kalau untuk yang mengembalikan ya itu masih ada 160-an. Jadi masih ada beberapa orang yang belum mengembalikan, tapi mau konfirmasi akan mengembalikan nantinya. Nah, kemudian juga hal yang menarik yang ada di PAB kali ini adalah menurut saya sistem pengkaderan yang ingin kita buat nantinya. Nah, tentunya kita berpikir bahwasanya kalau misalnya kita mau menggunakan cara-cara lama, mungkin untuk anak-anak yang sekarang ya sudah ketinggalan zaman ya, gitulah. Sudah dengar dari kakak-kakak sendiri ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi ya kita coba susun bagaimana fokus dari penerimaan anggota baru yang kita lakukan ini tentang etikanya mereka, tentang bagaimana pola pemikirannya mereka. Jadi itu yang akan kita fokuskan di penerimaan anggota baru pada tahun ini. Nah, jadi teman-teman panitia itu punya dasar yang membentuk kepanitiaannya mereka. Jadi dasar muatan yang mereka angkat itu ada 2. Nah, ada paham organisasi sama ada etika. Oke, berarti ada 2 ya? Ya, 2 dasar ini yang menjadi penopang utama untuk jalannya organisasi ya? Ya, kenapa kita bilang begitu? Karena ya menurut kami untuk kelas penerimaan anggota baru atau pengkaderan tahap 1 kita, 2 hal ini cukup urgent untuk dibahas. Nah, jadi yang pertama bahas tentang paham organisasi kan. Kalau paham organisasi itu teman-teman panitia fokusnya tentang bagaimana mahasiswa baru nantinya itu diharapkan bisa lebih bertanggung jawab, lebih solidaritasnya lebih tinggi. Nah, karena mungkin dirasa itu yang agak kurang. Nah, itu yang ingin kita tingkatkan supaya di 2023 itu bisa maksimal. Nah, kemudian yang kedua itu ada muatan etika. Nah, jadi kalau di etika itu teman-teman fokusnya ke bagaimana mahasiswa baru nantinya ini yang pertama mungkin paham tentang budaya yang ada di Himaksi kan. Nah, itu menurut saya yang paling penting. Sapa Tebur, ya, seperti itulah. Seperti apa budaya-budaya yang ada di Himaksi itu yang akan kita kenalkan. Iya, betul. Nah, muatan ini ada beberapa poin yang ingin dicapai, yaitu yang pertama disiplin tentunya. Nah, kemudian yang kedua itu tata krama. Jadi tata krama itu seperti yang kita bahas barusan, bagaimana budaya-budaya yang ada di Himaksi itu mau kita kenalkan ke mereka. Mungkin kayak bagaimana kita di Himaksi itu antara senior dan junior itu saling menghormati, ya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk konsep kegiatannya itu kita akan bungkus semenarik mungkin. Nah, jadi bagaimana kita akan lebih banyak tentang antara mungkin teman-teman panitia ataupun teman-teman peserta itu lebih ke bercengkrama. Mencengkrama. Nah, jadi untuk penerimaan anggota baru yang ada di Himaksi itu kita tidak hanya fokus 100% di materi. Nah, jadi untuk persentasenya itu 70% materi dan interaksi antara
peserta dengan panitia itu sekarang 30%. Nah, jadi untuk interaksi ini kenapa kita rasa perlu? Nah, karena untuk mendekatkan antara peserta dengan panitia maupun pengurus yang ada di himpunan. Nah, gunanya supaya setelah penerimaan anggota baru nantinya itu antara peserta baru ataupun panitia dan kepengurusan itu tidak ada lagi kata mungkin biasanya kayak canggung atau mungkin dia senior, saya junior gitu. Nah, jadi batasan-batasan itu tapi tanpa maksudnya tanpa melewati batas. Tentu ada batas. Ya, tentu kita terus membatasi antara bagaimana kita menghadapi senior, bagaimana kita menghadapi junior, bagaimana kita menghadapi teman, kan? Nah, itu yang perlu kita tanamkan juga. Pun di beberapa materi mungkin akan diselipkan terkait bagaimana budaya-budaya yang ada di Himaksi tentang mungkin bagaimana interaksi dengan dosen, bagaimana interaksi mungkin kalau kita lagi berorganisasi seperti apa, karena pembawaan kita sebagai anggota organisasi itu juga sangat penting. Bagaimana kita menempatkan diri di mana, oh saya ini berorganisasi, tentu saja saya harus menempatkan diri saya sebagai seorang yang berorganisasi. Kenapa kita rasa penting? Karena kan pada saat ini mungkin teman-teman anggota baru itu kebanyakan lagi di masa transisi. Nah, antara dari siswa ke mahasiswa kan. Nah, jadi itu yang ingin kita tanamkan ke teman-teman supaya antara masa transisi itu mereka akan mengalami perubahan. Jadi mereka akan mulai mengerti tentang bagaimana kehidupannya sebagai seorang mahasiswa. Nah, karena kan menurut saya juga kalau di organisasi di SMA terus ke kampus itu amat sangat berbeda. Walaupun mungkin di organisasi di SMA itu ada OSIS dan lain sebagainya, tapi kalau di kampus kan ini lebih jangkauan kita lebih luas lagi. Mungkin kita akan berinteraksi dengan masyarakat di luar sana seperti itu. Jadi dari masa transisi ini di situ kita memberi pengenalan kepada mereka organisasi kampus itu seperti apa nantinya ke depan. Nah, itu sendiri sudah yang menjadi jawaban dari gambaran di mana sebuah pengkaderan di Himaksi ini sendiri. Nah, Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan yang ketiga. Mungkin bukan ke pertanyaan sih, tapi lebih ke apa sih pesan yang ingin diberikan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi kepada orang tua di luar sana atau saudara-saudara buat teman-teman kita yang angkatan 23 yang baru masuk ini. Pesannya mungkin mereka kan banyak statement di luar sana yang mengatakan bahwa pengkaderan itu ya yang ada di otak mereka itu seperti mereka disuruh-suruh jalan jongkok dan lain sebagainya kan. Mungkin orang-orang tua takut kan. Kemudian belum lagi di beberapa tahun kemarin itu terjadi insiden yang mungkin memang kita belum mengalami, tapi kan takutnya jangan sampai jangan sampai kita mengalami mungkin itu. Nah, mengenai hal ini mungkin kita di Himaksi sudah alhamdulillah di tahun kemarin kita pun melakukan pengkaderan. Nah, jadi sama sistem yang kita lakukan antara tahun kemarin dengan tahun ini. Nah, jadi kita kerjasama dengan pihak birokrasi kampus. Jadi antara ketua jurusan maupun kaprodi itu ikut terlibat di penerimaan anggota barunya kita. Jadi yang pertama mungkin untuk mahasiswa baru ataupun orang tua mahasiswa baru nantinya ya. Yang ingin saya katakan adalah jangan takut untuk menitipkan anak ataupun keluarganya kalian di kami. Nah, jadi untuk mengikuti pengkaderan yang di Himaksi itu kita sudah hilangkan hal-hal seperti itu karena kan kita juga mungkin sudah beradaptasi dengan lingkungan kemahasiswaan saat ini. Nah, jadi kita juga lihat bagaimana konten-konten di TikTok yang banyak singgung soal bagaimana pengkaderan itu, kerasnya pengkaderan. Nah, jadi itu yang mungkin merubah stigma kami bahwasanya pengkaderan seperti itu sudah tidak relevan lagi gitu. Nah, jadi kita pun tahun kemarin dan tahun ini bekerja sama dengan birokrasi kampus itu kita menyusun sebuah pola, kita menyusun sebuah formula istilahnya. Jadi ada satu formula yang lahir. Jadi bagaimana supaya antara kader dengan orang yang mengkader itu kita tidak mengalami
apa namanya ya, semacam kayak Kesenjangan ya gitu. kesenjangan begitu. Jadi kita lebih santai bawaannya, tapi serius Iya, pastinya. santai. Nah, tetap santai tapi serius. Jadi formula yang kita lahirkan itu bagaimana supaya betul-betul yang ingin ditanamkan ataupun didoktrin ke mahasiswa baru itu adalah bagaimana tentang pola pemikirannya mereka bisa terasa dan juga perilakunya mereka baik ketika menjadi mahasiswa. Dua hal itu yang kita lahirkan kemarin setelah diskusi dengan pihak birokrasi kampus. Nah, jadi dari formula tadi itu kita bekerja sama dengan ketua jurusan maupun Kaprodi selaku Kaprodi S1 dan Kaprodi D4 selaku pembina kita juga. Itu kita selalu diawasi. Jadi mungkin setiap jalannya kegiatan-kegiatan, ya salah satunya pengkaderan ini kita ditemani sama pembinanya kita, yaitu dari Kaprodi S1 maupun Kaprodi D4. Jadi ya tidak perlu takut untuk join di PAB-nya Himaksi. Jadi itu dia. Jadi tidak perlu takut lagi buat teman-teman sekalian yang mungkin baru mau masuk di Himaksi, tidak usah mendengarkan statement di luar sana, karena menurut saya dan dari kita semua yang ada di himpunan mahasiswa akuntansi, kita itu mengharapkan kalian itu menjadi anggota yang akan menjadi penerus nanti di organisasi himpunan mahasiswa akuntansi ini, bukan menjadikan kalian sebagai bahan olok-olokan nanti dalam PAB itu. Tidak, itu bukan tujuan kita, tapi ingin menjadikan kalian karakter yang lebih baik lagi ke depannya. Itu seperti tadi pengkaderan itu kan ada beberapa tahap. Nah, kita akan mengajarkan kepada kalian bagaimana menjadi seorang pemimpin di LTO, Leadership Training of Organization, seperti itu. Jadi bukan di pengkaderan ini bukan hanya satu tahap saja, tapi ada beberapa tahap yang akan dilewati seorang organisasi yang seperti itu. Nah, jadi itu sekalian topik utama kita pada malam hari ini tentang pengkaderan. Terima kasih untuk Kanda Rizky yang sudah mau membersamai untuk podcast kali ini, yang sudah mau menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Jadi buat teman-teman sekalian tidak usah takut, karena ini untuk kebaikan kalian juga, karena dalam organisasi itu kalian mendapatkan hal-hal yang tidak kalian dapatkan nantinya di bangku perkuliahan, seperti melatih skill kalian untuk berbicara di depan umum. Itu mungkin tidak akan kalian dapatkan di bangku perkuliahan dan akan kalian dapatkan di organisasi itu sendiri. Oke, jadi itu saja informasi mengenai pengkaderan, di mana gambaran pengkaderan di Himaksi seperti apa yang sudah dijelaskan tadi sama Kanda Rizky. Jadi buat teman-teman sekalian yang angkatan 23 yang baru mau masuk, selamat datang buat kalian nanti. Semoga kalian lolos di pengkaderan kali ini dan kami akan menunggu kedatangan kalian. Oke, enjoy this channel buat kalian yang sudah nonton. Jadi itu dia, sampai di sini saja untuk podcast kita pada malam hari ini. Kami sampaikan say goodbye. Bye bye.